Tuti, selamat siang, selamat ketemu lagi. Sudah lama kita tidak jumpa ya untuk periode-periode yang pendek. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingin dengan teman saya, sahabat saya, Dr. Rita, Master Gizi, yang juga seorang anti-aging mediciner. Nah, jadi kita akan bahas hari ini tentang apa ya Dr. Rita enaknya ya, yang lagi ngetren-ngetren gitu. Itu loh dok, yang orang influence yang meninggal karena vegan. Oh iya, jadi kita mau bahas tentang diet-diet yang kayaknya bisa cepat kurus gitu ya, Iya. tapi ternyata ujung-ujungnya bahaya juga. Iya, menyeramkan ya dok ya. Nah itu dia. Jadi jadi ada berita sebetulnya udah rada lama di bulan Juli bahwa ada seorang Rusia influencer, tapi rupanya starvasi dan meninggal. Ya Iya. di negara tidak jauh dari kita, jadi di Malaysia. Sebetulnya gimana sih dok? Harusnya sih vegan itu apa? Sama vegetarian itu sama dok? Ya kan sebetulnya kita tahu bersama ya bahwa vegan itu strict banget, tidak sama dengan vegetarian. Kalau vegetarian masih ada yang dia namanya makan ikan, jadi pesco vegetarian. Terus masih ada yang makan telur, namanya ovo vegetarian. Jadi masih banyak tambahan protein dari hewaninya. Tapi kalau vegan kan kita tahu berarti dia benar-benar pure. Dia nggak ada sedikit pun yang berbau hewan. Ya, dan itu tentunya pemilihannya akan sulit untuk kita pilih kan. Sekarang kita lagi event nih ya. Terus andai kata kita vegan sekarang, kita coba lihat makanan-makanan di luar Dokter Rita. Coba gimana kita mau milih. Susah ya. Kalau vegan itu bukan yang mentah-mentah ya dok ya? Oh, dia kebetulan untuk dia kebetulan juga seorang jadi dia itu percaya juga pada raw food. Jadi dia ditambah lagi tidak hanya vegan, tapi dia juga raw food enthusiasm-nya tinggi di situ ya. Jadi dia memang menyukai raw food itu juga. Lebih sulit lagi kan? Iya. Nah, Susah sekarang sekali coba itu. kita cari deh sekarang makanan di sini yang vegan dan raw food. Oh iya ya dok. Kita mau makan apa? Coba kita udah capek sebenarnya, sekarang Dok. seharian. Sebenarnya dok, jadinya itu vegan itu boleh apa enggak dok? Dan vegannya gimana gitu loh yang bisa bikin Nah, tetap sebetulnya sehat? kan kita tahu ya, kita dua-dua belajar nutrisi, bahwa yang terbagus itu kan emang balance diet. Iya. Artinya kan kita harus ambil dari semua yang ada pada porsi yang betul dengan percentage yang benar, kan Iya. seperti itu. Iya, iya. Nah, tapi sekarang kita bagaimana menghadapi orang-orang yang memang ya kita tidak bisa lagi talking untuk bicara dengan dia, untuk membuat dia nice talking untuk gimana supaya dianya berubah gitu kan. Kalau dia maunya strict vegan kan berat ya, vitamin B12-nya berat, kalsiumnya berat, ironnya berat ya kan. Gimana? Terus masalahnya lagi suplementasi juga tidak mau dengan suplemen yang ada hewannya juga kan. Susah sekali Omega ya. 3 maunya dari tanaman. Ya kurang dong dok. Nah, maka dari itulah kesulitannya, kecuali memang dia knowledge-nya sangat bagus dan bisa memberikan biji-bijian ya semuanya yang pas gitu ya. Mungkin itu masih bisa, tapi untuk waktu berapa tahun? Kan supply-nya lama-lama habis juga. Nah, dan yang saya baca dia itu nggak minum air 6 bulan. Waduh, Jadi mungkin ambilnya air kelapa kali ya, kacau banget. atau buah-buahan atau apa gitu. Jadi sebetulnya kasihan kenapa kita bikin informasi di YouTube seperti ini adalah sebetulnya kan kita kepingin memberikan penjelasan yang betul supaya jangan terjadi lagi korban-korban ekstrim diet yang seperti ini. Jadi vegan yang baik itu sebetulnya vegannya sendiri sebetulnya bukan yang salah-salah amat ya dok ya, selama dia tidak 100% yang tadi dokter bilang ya dok ya. Jadi nggak melulu itu tanpa melupakan yang lain, dan dia harus memilih komposisi yang bagus, dan air juga ya dok ya. Air kan boleh ya sebetulnya. Iya. Kenapa nggak boleh air saya juga nggak ngerti. Kan air boleh sebetulnya. Nah disitulah kira-kira mungkin yang lebih memudahkan kita, karena mungkin kita ini kan di Jakarta ya. Iya.
rasanya untuk cari biji-bijian sampai cari blend segala macam yang mesti komplit itu kan susah. Mungkin sebaiknya jangan vegan strict. Jadi sebaiknya entah dia ovo lacto yang minum susu masih ya, atau makan telur ya, atau pesco. Jadi yang kira-kira arahnya ke situ. Kan kita kepinginnya orang itu healthy lifestyle. Kita ya berdua di anti-aging. Kita kepingin healthy lifestyle. Kalau kita kan makannya Mediterranean diet, modified Mediterranean yang masih ada sayurnya, tapi juga ada protein hewani, kemudian ada lemak sehat. Seperti itu kira-kira yang harusnya kita aim ya. Iya ya, supaya hidup kita nggak melulu bisa long life dengan sehat gitu ya dok ya. Itu cita-citanya kan seperti itu. Jadi kita mesti lebih banyak untuk edukasi ke masyarakat. Nah, bila merasa terbantu dengan informasi dari kita, maka tolong bisa subscribe kalau belum ya. Kemudian ring the bell dan share supaya informasi-informasi kesehatan yang benar dapat tersampaikan di masyarakat. Terima kasih, see you next time.